Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, Mimin akan coba membahas dan menjawab rasa penasaran para pecinta One Piece semuanya, yaitu mengenai harta karun One Piece atau arti One Piece yang sesungguhnya. Harta karun yang menjadi incaran dan diperebutkan oleh seluruh bajak laut di dunia. Ada banyak sekali misteri di One Piece yang belum terungkap. Salah satunya arti dari One Piece. Sebagai penikmat manga One Piece, sejak dulu arti One Piece belum terungkap sama sekali. Oda masih merahasiakan arti dari One Piece. Akan tetapi menurut Oda, ia telah beberapa kali menyinggung makna One Piece dalam beberapa scan atau arc. Mimin memiliki dua pendapat bahwa One Piece merupakan sebuah harapan dan kepercayaan, serta One Piece merupakan dalam tanda kutip sang fajar. Oda Sensei juga mengatakan arti One Piece atau ending One Piece tidak akan diubah sama sekali, meskipun ada teori yang hampir benar menebak ending One Piece. Di sini, Mimin mencoba semampunya untuk menganalisa apa arti dari One Piece yang sesungguhnya, atau apa sih makna harta karun One Piece. Mari langsung saja kita bahas apa itu One Piece. Mimin harap kalian jangan skip video ini sampai akhir, agar kalian tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. One Piece itu sebuah harapan dan kepercayaan. Nah, sekarang kita coba berteori dan memasuki bagian yang sulit. Jadi, apa sih itu One Piece? Menurut pendapat Mimin, One Piece itu merupakan sebuah harapan, dan Mimin juga menambahkan di dalamnya terdapat kepercayaan. Alasan Mimin mengartikan One Piece sebuah harapan karena di dalam cerita One Piece, tokoh utama Monkey D. Luffy selalu memberikan dan membuka harapan bagi orang lain. Harta karun One Piece sendiri belum jelas bentuknya, apakah benar-benar ada? Jika ada, kenapa Roger dan krunya tertawa telah berhasil sampai ke pulau terakhir dan menemukan One Piece? Sehingga dari itu, menambah rasa penasaran dan tanda tanya besar, mengapa Roger tertawa apa yang ia lihat atau apa yang ia temukan di pulau terakhir. Yang jelas, setelah Roger sampai di pulau terakhir, ia mengetahui sejarah abad kekosongan yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, serta mengetahui arti nama inisial D. Jika kita tarik lebih dalam lagi, baik Roger dan Joy Boy, mereka sedang menunggu seseorang di masa depan. Ialah orang yang dapat mengubah dunia. Sedikit informasi, harta karun One Piece merupakan harta peninggalan dari Joy Boy. Joy Boy sendiri merupakan karakter yang diketahui hidup pada masa abad kekosongan atau Ancient Kingdom. Dalam salah satu batu Rio Poneglyph di Pulau Manusia Ikan, Joy Boy juga mengucapkan permintaan maaf karena ia tidak dapat memenuhi janjinya. Sementara menurut Shirohige, Roger juga sedang menunggu seseorang di masa depan yang memiliki tekad kuat, terutama orang yang memiliki inisial nama D, di mana sosok tersebut diyakini dapat membuat masa depan yang lebih cerah. Jika kita kaitkan dengan cerita One Piece, setiap perjalanan dan tempat yang disinggahi oleh Luffy dan krunya, ia selalu menjadi harapan bagi orang-orang sekitar agar terbebas dari permasalahan dan mendapatkan kedamaian yang sebenarnya. Luffy juga memiliki kekuatan yang sangat unik, di mana ia memiliki daya tarik tersendiri. Ia dapat membuat musuh atau orang yang baru ia temui menjadi teman dan sekutu saat pertempuran. Orang yang diramalkan juga berkaitan dan berhubungan dengan kelahiran Poseidon atau yang kita kenal sekarang sebagai Shirahoshi. Kelahiran mereka juga telah ditunggu-tunggu oleh para Shiki. Mereka mengatakan bahwa raja mereka akan segera lahir dan raja satunya lagi akan lahir di lautan yang sangat jauh. Keyakinan yang dimaksud ialah keyakinan dan ikatan para teman-teman Luffy. Jika kalian ingat, saat di Alabasta, Nami mengatakan pada Vivi bahwa ia sangat mempercayai Luffy. Saat di kampung halaman Nami, Luffy mengatakan bahwa ia tidak bisa menggunakan pedang, maka ia mencari teman seorang pendekar pedang. Ia juga tidak pandai memasak, maka ia membutuhkan seorang koki. Ia juga tidak bisa bernavigator, maka ia mencari teman seorang navigator. Ia juga tidak pandai dalam berbohong,
maka ia mencari teman yang pandai berbohong. Itu merupakan sedikit keyakinan dan kepercayaan di antara kru topi jerami yang memiliki ikatan kuat, bahwa mereka mempercayai kekuatan teman-teman mereka. Jadi dalam hal ini, kepercayaan saling melengkapi. One Piece itu sang fajar atau negara Jepang. Kenapa Mimin mengkaitkan One Piece itu sebagai sang fajar atau cerminan negara Jepang sebagai julukan negeri matahari terbit? Atau Oda mengambil referensi negara Jepang sendiri? Negara Jepang dikenal sebagai negara matahari terbit. Hal tersebut ada hubungannya atau tidak, kita pun hanya bisa berspekulasi. Dalam One Piece sering disebutkan kata sang fajar, apalagi chapter terbaru, terutama Aquano. Banyak sekali karakter yang menyebutkan kata sang fajar. Di One Piece terdapat beberapa scan yang memperlihatkan sebuah harapan pada sosok yang akan mengubah dunia, di mana sosok itu ada pada diri Luffy. Sekarang kita akan coba mengkaitkan dengan beberapa arc atau scan adegan yang menurut Mimin menyinggung makna dari One Piece. Contoh pada scan Pedro, bahwa ia percaya bahwa sang fajar pasti akan tiba, di mana ia mempercayai kata-kata itu setelah ia bertemu dengan sosok Roger saat kecil. Sebelum gugur di Aquasei, Pedro menaruh harapan dan kepercayaan pada Luffy, bahwa Luffy adalah sang fajar yang akan mengubah dunia dan membawa perdamaian dunia. Contoh lain pada saat Aquano, kakek Hyogoro pernah mengatakan bahwa ia menantikan sang fajar dan mempercayakan hal itu pada Luffy, di mana Luffy akan membuka negeri Wano. Hal itu juga sejalan dengan perkataan Oden, bahwa ia juga sedang menunggu sang fajar yang dapat membuka negeri Wano dari luar. Karena dahulu negeri Wano menutup diri dari luar karena ketakutan kekuatan dari luar yang dapat mengancam negeri Wano. Kemudian dari perkataan Oden itu, ia mengatakan pada Akazayanin bahwa sudah saatnya membuka negeri Wano, akan tetapi para samurai akan dibantu oleh sang fajar dari luar. Dan sekarang sudah diketahui bahwa sang fajar itu merupakan Luffy. Dan dari perkataan Roger dan Shirohige, sebelum dieksekusi, Roger mengatakan bahwa One Piece benar-benar ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Shirohige. Shirohige diberitahu makna dari inisial nama D. Kemudian dalam scan, ia menaruh harapan besar pada Luffy, yang merupakan sosok penyandang nama D. Shirohige juga mengatakan bahwa Sengoku dan pemerintah dunia takut akan datangnya perang besar di masa depan jika seseorang menemukan One Piece. Menurut pendapat Mimin, harta karun One Piece berkaitan dengan semangat penyandang inisial nama D, terutama Luffy. Karena orang-orang penyandang nama D terkenal dengan membawa perubahan, baik atau buruk. Kesamaan dari penyandang nama D ialah mereka memiliki semangat, mimpi, dan tekad yang kuat. Di antara mereka juga membenci para Tenryou Obito. Hal ini juga sejalan dengan perkataan Takanomi Mihawk. Jika perkataan Shirohige mengatakan perang besar yang menyangkut seluruh dunia benar dan akan terjadi, maka sudah jelas hal ini ada pada sosok Luffy. Saat di Marineford, Mihawk mengatakan bahwa Luffy memiliki kekuatan paling mengerikan di dunia karena dapat menyatukan semua orang, baik itu musuh, teman baru, atau orang-orang lainnya untuk dijadikan sebagai teman dan sekutu. Jika perang itu ditakuti pemerintah dunia, di mana pemerintah selama ini menutupi segala kebohongan tentang abad masa lalu dan melakukan berbagai tindakan kriminal yang tidak diketahui oleh masyarakat dunia, maka berarti jika seseorang menemukan One Piece, sebuah kekuatan kepercayaan dan harapan, maka semua orang akan membantu Luffy. Hal itu juga diperkuat dengan perkataan Roger. Saat ia mengunjungi pulau manusia ikan, ia mengetahui bahwa senjata kuno Poseidon belum terlahir di dunia, sehingga Roger menyadari bahwa ia bukan orang yang akan mengubah dunia ini, akan tetapi akan ada generasi selanjutnya yang membawa semangat dan memiliki kekuatan yang dapat menyatukan semua orang. Jadi dari penjelasan di atas, Mimin dapat menyimpulkan bahwa harta karun One Piece memang ada, dalam tanda kutip merupakan harapan dan kepercayaan seseorang yang dapat menyatukan seluruh dunia. Dan hal itu ada pada Luffy. Jadi jika Luffy dapat sampai di Pulau Locktail dan menemukan One Piece,
Krunya telah mempercayai Luffy dan menaruh harapan besar pada Luffy sebagai calon raja bajak laut. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya mengenai arti dan makna One Piece yang sesungguhnya. Penjelasan di atas merupakan murni dari pendapat Mimin. Jika kalian memiliki pendapat lain, itu merupakan hak setiap orang. Sekian dan terima kasih.